teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami Budaya Maluku. Bersama saya Amel, dan di samping saya sudah ada dua rekan hebat saya, Tini dan Gadri. Halo. Kami bertiga adalah mahasiswa dari UIN Ambon, Fakultas USWA, Prodi Sosiologi Agama semester 6. Pada podcast kali ini kami akan mengupas tuntas salah satu topik wajib UAS yang sangat krusial. Itu sorry ya karena beta pun lidah telel. Iya. Krusial yaitu kearifan lokal dan lingkungan secara khusus. Hari ini kita akan membedah praktik pelestarian alam berbasis adat di Desa Negeri 5 atau secara adat dikenal dengan nama Hena 5, Kecamatan Lehito. Halo semuanya. Jadi alasan mengapa kelompok kami memilih Hena 5 di Jazirah Lehito ini sebagai studi kasus karena desa tersebut memiliki perpaduan nilai adat dan nafas Islam yang sangat kental dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan agrarisnya. Iya kan, Gadri? Ya, betul sekali. Topik ini penting karena saat ini Maluku dengan menghadapi tantangan perubahan ekologis yang besar. Lewat diskusi ini kita akan melihat apakah aturan adat lama di Hena 5 masih efektif menjadi benteng pertahanan ekologi atau justru mulai tergerus oleh kepentingan pasar modern. Teman-teman pendengar, agar pembahasan kita agar pembahasan kita terarah selama 30 sampai 40 menit ke depan, ada dua pertanyaan berdasar atau rumusan masalah yang akan kita jawab bersama di podcast ini. Ada dua. Yang pertama itu, bagaimana praktik kearifan lokal SASI diterapkan oleh masyarakat Desa Negeri 5 atau Hena 5 dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka. Dan kedua, apakah kearifan lokal tersebut masih efektif dalam menghadapi tekanan kebijakan modern serta arus ekonomi pasar saat ini? Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Kita langsung ke rumusan masalah. Yang pertama, Tini, bisa tolong jelaskan data real mengenai bagaimana praktiknya SASI itu dijalankan oleh masyarakat di Hena 5. Baik, Amel. Jadi berdasarkan data ilmiah dari jurnal karya yang kita punya, yaitu Ismail Kaliki tahun 2020, di mana yang berjudul Implementasi Pemberlakuan Hukum SASI di Desa Negeri 5. Jadi praktik kearifan lokal di Hena 5 ini masih sangat eksis dan mengikat secara hukum adat. Dalam penjelasan mengenai hal itu berkaitan dengan jurnal yang kami punya, itu Ismail Kaliki, itu yang pertama itu objek SASI dan aturan denda. Nah, dalam SASI di Hena 5 secara ketat melindungi komoditas darat seperti pala dan kelapa. Nah, jika ada warga yang mencuri atau memanen sebelum masa buka SASI, itu mereka akan dikenakan denda material untuk buah pala dengan jumlah 500 per biji. Sedangkan kelapa itu dendanya itu 10.000 per buah. Maksudnya seperti itu.
Nah, kira-kira bagaimana pendapat Gadri mengenai hal itu ya? Ada yang terakhir juga yang dijelaskan dalam berkaitan dengan jurnal itu, yaitu yang terintegrasi dengan nilai agama. Nah, keterkaitan masyarakat Hena Lima ini adalah muslim adat ya, dikenal sebagai kampung adat ya. Nah, di situ pengumuman tutup dan buka sasi dilakukan langsung di dalam masjid setelah ibadah sholat Jumat oleh perangkat adat dan keagamaan maksudnya. Nah, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sanksi tegas saksi ini dinilai sejalan dengan konsep hukum Islam terkait efek jera bagi pelaku pencurian. Kira-kira bagaimana pendapat Gadri dan Amel? Wah, datanya sangat spesifik ya, sampai ke nominal, dendanya real sekali. Nah, kalau dari sisi tantangan dan efektifnya menghadapi arus modernisasi saat ini, Wah, datanya sangat Spesifik. iya, sampai ke nominal dendanya real sekali. Nah, kalau dari sisi tantangan dan efektivitasnya menghadapi arus modernisasi saat ini bagaimana, Gadri? nah, kalau untuk pertanyaan kedua mengenai efektivitasnya di era modern, kita bisa merujuk pada jurnal ilmiah kedua dari Muhammad Idul Launuro 2019 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Hukum Adat Sasi bagi Negeri 5. Ada beberapa poin tentang nyata di lapangan. Yang pertama itu ada tantangan ekologis dan iklim. Saat ini hasil perikanan laut pesisir Hena 5 mengalami tekanan akibat perubahan iklim global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nelayan lokal. Hal ini memicu desakan ekonomi pasar. Kemudian yang kedua, penyusunan partisipasi pemuda, yaitu jurnal ini menyoroti mulai berkurangnya keterlibatan dan pemahaman generasi muda di Negeri 5 terhadap pelaksanaan teknik atau adat saat di lapangan. Kemudian yang ketiga, relasi dengan kebijakan negara, yaitu penguasa negara dan pemangku saat sasi harus terus berjuang agar aturan sasi yang tidak tertulis ini tetapi diakui kekuatannya ketika berhadapan dengan regulasi desa modern atau zonasi formal dari pemerintah. Luar biasa pemaparannya. Jadi kalau kita bawa ke konteks Maluku yang lebih luas, apa yang dialami oleh masyarakat Hena 5 di Eli itu ini sebenarnya menjadi cerminan real dari nasib kearifan lokal di bumi raja-raja saat ini. Iya, tepat sekali Amel. Jadi kasus di Hena 5 ini membuktikan bahwa di seluruh Maluku kearifan lokal tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri secara tradisional. Jadi itu perlu ada adaptasi manajemen dari pemerintahan negeri agar anak muda zaman sekarang mau ikut terlibat menjaga sasi. Kira-kira bagaimana pendapat Gadri? Betul, intinya kekuatan sasi darat maupun sasi laut di Maluku akan tetap kokoh jika struktur sosial adat seperti Saniri Negeri dan pemerintah negeri tetapi konsisten tetap konsisten ya. Tetap konsisten menegaskan aturan hukum adat tanpa pandang bulu sekaligus bersinergi dengan hukum negara.
menarik sekali. Berarti kita melihat ada rantai masalah yang struktural struktural di sini. Gadri, tadi kamu sempat menyinggung soal ke kanan. Berarti kita melihat ada rantai masalah yang struktural di sini. Gadri, tadi kamu sempat menyinggung soal tekanan arus pasaran dan ekonomi. Pasar dan ekonomi. Pasar dan ekonomi. Saya ingin kita perjelaskan di sini bagaimana lingkaran tengkulak atau pembeli besar dari luar Maluku ini masuk dan mengintervensikan psikologi masyarakat di Hena 5 sehingga mereka rela menawar waktu sesi dan sudah disakralkan di masjid. Nah, ini esensi dari apa yang ditulis oleh Muhammad itu Launuro 2019. Sistem pasar modern itu bekerja dengan logika supply and demand ya. Kemudian sistem jual modern, para pengumpul besar atau tengkulak seringkali datang ke Jazirah itu saat pasokan para global di luar Maluku sedang menipis. Mereka membawa modal besar dan menawarkan harga beli di tingkat petani yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata normal. Kemudian dilema rumah tangga bagi masyarakat Hena 5, tawarkan tunai di depan mata ini menjadi ujian moral yang sangat berat. Kebutuhan biaya pendidikan anak yang tinggi, biaya kesehatan, dan gaya hidup modern memaksa para petani berpikir pragmatis. Kompromi aturan adat, fenomena ini memicu apa yang disebut kompromi adat. Warga mulai melobi pemerintah negeri atau sanmiri untuk memajukan kalender bukan sasi. Jadi diskusi babak pembahasan tadi benar-benar bukan membuka mata kita semua. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Iya, mari kita tarik benang ke skala gimana? Yang lebih luas gitu. Iya, yang lebih luas. Iya. Apa yang terjadi di Hena 5, Kecamatan Ilihitu ini sebenarnya apa yang kondisi real dari kearifan lokal di seluruh wilayah Maluku hari ini. Lanjut, Tini, bagaimana kamu melihat ketertarikan ini? Baik ya, dari penjelasan dan kehormatan menghargai jawaban kami itu sangat-sangat benar-benar terinspirasi ya Amel. Jadi menurut saya itu benar sekali ya Amel, dalam kasus Sasi di Hena 5 ini adalah cerminan dari nasib kearifan lokal di Maluku. Nah, dalam bagaimana menghadapi modernitas. Jadi di berbagai pulau di Maluku ini kita melihat bahwa ada pola yang sama. Kearifan lokal itu sangat hebat dalam menjaga ekosistem hidup. Namun ketika dihadapkan pada izin-izin industri berskala besar,
regulasi zonasi dari pemerintah pusat atau sistem ekonomi kapitalis, hukum adat lisan ini sering kali dipaksa mengalah karena posisinya yang dianggap tidak legal secara hukum negara. Jadi kira-kira bagaimana keduanya, atau Gadri, Amel? Kalau saya sangat sepakat. Masalah di Maluku hari ini adalah kita seringkali meromantisasi kearifan lokal sebagai sekedar budaya warisan atau bahan pameran Pariwisata ya. Pariwisata maksudnya. Padahal seperti yang dibuktikan di ENA 5, SASI itu adalah sistem hukum lingkungan yang konkret. Tantangan terbesar Maluku ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan hukum-hukum adat yang hidup di tingkat tapak ini agar diakui secara resmi dalam kebijakan modern pembangunan daerah. Luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast Budaya Maluku hari ini, berdasarkan seluruh rangkaian diskusi panjang kita dari pengantar, rumusan masalah hingga pembahasan tadi. Kelompok kami menarik beberapa kesimpulan akhir yang Yang saya ikuti yang sangat krusial. Pertama, yang pertama Kearifan lokal. kearifan lokal. SASI di HENA 5 terbukti secara historis dan akademis sangat efektif menjaga keseimbangan ekosistem darat maupun laut melalui penerapan denda yang real serta legitimasi ya. Teologis masjid. Yang kedua apa? Yang kedua keberlanjutan SASI di era kontemporer saat ini sangat terancam oleh tekanan panas ekonomi Pasar ya, tekanan pasar ekonomi global. Penyusutan kepedulian generasi muda serta tumpang tindinya tinding regulasi pemerintahan modern. Oleh karena itu kodifikasi SASI ke dalam peraturan negeri Pernek ya. Peraturan negeri tertulis adalah harga mati agar adat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan hukum negara. Mana pendapat dari saudara Dewi? Baik, itu saran dan solusi kesimpulan sedikit dari Amel ya, sangat sepakat juga bagaimana dengan pendapatan Amel juga. Jadi kalau menurut saya itu sebagai pemenuhan syarat wajib dari tugas kita UAS ini, budaya dan kearifan lokal di Maluku ini. Jadi kami ingin menyebutkan kembali secara lisan dua refleksi akademik utama yang menjadi fondasi kita untuk diskusi kami sepanjang podcast ini, yaitu
kita mengambil ada beberapa jurnal ilmiah. Itu yang pertama karya Ismail Kaliki 2020 yang berjudul Implementasi Pemberlakuan Hukum Sasi di Desa Negeri 5, di mana ini yang diterbitkan dalam jurnal studi Islam. Sedangkan jurnal yang berikutnya kedua, jurnal itu karya Muhammad Idul Launuru 2019 yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Hukum Adat Sasi bagi Negeri 5 Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, yang dimana diterbitkan dalam jurnal Takin juga. Nah, kira-kira menurut Amel atau Gadri selanjutnya bagaimana ya dalam diskusi kita kali ini? Ya, oke. Semoga apa yang kami diskusikan hari ini bisa memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pelestarian alam dan budaya di Bumi Raja-Raja. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, Bapak Khalid bin Walid Pelu, atas bimbingan ilmiahnya. Saya Amel bersama kedua rekan saya Tini dan Gadri pamit undur diri dari podcast Budaya Maluku. Mohon maaf atas segala kekurangan kata selama rekaman. Jaga alam Maluku, karena jika merawat alam akan merawat kita. Lawan mena hawala. Sampai jumpa.